kami sampaikan bahwa saat ini tim penyidik Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm atau oil atau CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung akhirnya berhasil membongkar pelaku kisruhnya kelangkaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasaran. Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana sebagai tersangka. Dia dijerat bersama dengan 3 orang lain dari pihak swasta. Jauh sebelumnya, saat masyarakat mulai menjerit karena hilangnya minyak goreng di pasar tradisional dan modern, serta harganya pun membuat emak-emak pada teriak meradang, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan penyebab dari semuanya karena ada mafia minyak goreng. Serta-merta pernyataan Menteri Perdagangan itu sontak membuat geger berbagai pihak. Bahkan DPR melalui Komisi 6 pun mempertanyakan hal itu dan meminta Muhammad Lutfi untuk menyebutkan mafia tersebut. Sayangnya, Muhammad Lutfi belum pernah menyebut mafia itu. Bahkan publik sampai menilai pernyataan mengenai mafia minyak goreng itu hanyalah gimik semata. Sampai akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang menjadi tersangka kasus korupsi yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Salah satu tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Wisnu diduga telah menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatan itu mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia dan membuat harganya mahal. Sementara 3 tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Diterangkan, pada akhir 2021, terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar yang membuat pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO atau Domestic Market Obligation dan DPO atau Domestic Price Obligation bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapat persetujuan ekspor dari pemerintah. Persetujuan inilah yang kemungkinan juga akan menyeret nama-nama petinggi lainnya di Kementerian Perdagangan. Patut diduga proses pemberian izin ekspor impor, terutama bahan pangan di Kementerian Perdagangan, kerap terjadi di belakang layar. Terungkapnya kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor di Kementerian Perdagangan bukan hal baru. Kasus serupa juga pernah terjadi pada izin ekspor impor bahan pangan seperti daging sapi dan bawang putih. Jadi persoalannya ada pada tidak transparannya proses pemberian izin ekspor ataupun impor kepada pengusaha. Meski telah menetapkan sejumlah tersangka, saya pikir itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah dari carut-marutnya persoalan minyak dalam negeri. Kelangkaannya sendiri lebih disebabkan oleh tidak tepatnya kebijaksanaan. Presiden Joko Widodo merespon penetapan 4 tersangka yang berkaitan dengan kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Bahkan ia meminta agar aparat hukum bisa mengusut hingga tuntas. Joko Widodo mengungkapkan kalau minyak goreng masih menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Padahal pemerintah sudah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harapan bisa membeli minyak goreng.
Bagaimanapun, saya tetap mengapresiasi apa yang telah diungkapkan oleh Kejaksaan Agung ini. Meskipun saya merasa aneh, kenapa justru yang diungkapkan adalah kasus kerugian negaranya, dan bukanlah siapa mafia minyak goreng yang sangat ditunggu-tunggu publik. Artinya, penetapan sejumlah tersangka ini bukan menunjukkan adanya kartel minyak goreng. Semoga saja kasus jadi terang benderang sehingga mampu mengungkap mafia minyak goreng sebenarnya. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.